Mungkin hal yang paling bikin kamu merasa saat di bawah itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera selalu buat teman-teman fitness mania dimanapun kalian berada. Ketemu lagi di channel ini, Fuad Iron Brotherhood. Ya. Nah, ini banyak teman-teman yang nge-DM, Bang collab dong sama Freddy. Dan banyak nih teman-teman yang nggak tahu kalau kita sebenarnya satu kota, Satu kampung. Wong deso. Bito deso intinya ya. Yo kuwi. Tapi aku rapo kok yo. Enggak bercanda lah. Iya. Tapi kali ini kita bukan mau latihan ya, karena nggak ada dampel. Ini saya lagi silaturahmi karena udah lama juga nggak ketemu, terpisah oleh jarak dan waktu katanya. Iya. Nah, ini mungkin banyak dari teman-teman saya pengen tanya sih, kalau saya kan udah tahu perjalanan Freddy itu kayak apa sampai dia menemukan titik. Kenapa sih harus milih bodybuilding? Kenapa sih harus milih dunia otot gitu kan? Pasti semua orang punya perjalanan lah, ya kan? Perjalanan seperti apa? Kita usik-usik aja lah, nggak apa-apa. Ini kita ngobrol santai aja kok. Ngobrol santai ya. Mumpung Mas Fuad juga lagi main ke tempat saya, jadi istilahnya silaturahmi. Kemarin juga saya udah ke tempatnya Mas Fuad, tapi maaf nggak saya record. Gak apa-apa, yang penting ya ketemu. Alhamdulillah ketemunya juga di hari yang fitri, momen lebaran lagi. Aduh, kurang baik apa coba Tuhan mempertemukan kita. Nah, ya kan, jadi mungkin gini Fred, banyak yang nggak tahu, teman-teman itu kadang mandang sekarang kita udah seperti ini, dalam artian ototnya udah gede lah, inilah. Sebenarnya sih enggak gitu. Kita punya cerita masing-masing gitu. Saya udah cerita juga nih di channel saya, tapi banyak yang kalian nggak tahu ceritanya Freddy ya, seperti apa dulu, seperti apa. Mungkin awal mula lah kamu mengenal dunia, sebelum ke gym lah, awal mula kamu lulus sekolah gitu, apa punya cita-cita apa gitu. Jadi gini ya teman-teman, saya mau cerita sedikit buat para subscribernya Mas Fani Fuadi atau Fuad Iron Brotherhood. Jadi sebenarnya kita dulu satu angkatan nih Mas, cuman beda sekolahan. Satu angkatan beda sekolahan, iya. Nomor satu itu. Jadi kita pernah sering latihan bareng waktu kita awalnya cuman latihan bareng ya. Tapi enggak, sebelumnya pernah ketemu di pas event Temanggung awal. Oh di tahun 2010 ya. 2010. Yang di itu kan? Ya, tapi aku belum kenal dia, baru ketemu aja di situ. Itu terus akhirnya habis itu kita sering latihan di Gladiator ya Om ya. Jadi ada salah satu gym di kota Parakan ini ya, jika gym paling lama lah di situ, dan sekarang masih ada juga. Masih ada juga sekarang. Nah, semenjak aku berlatih sama Mas Fuad, akhirnya setelah saya nikah itu saya hijrah. Kamu kemana? Dapat orang Rembang ya. Terus tapi saya merantaunya di Semarang. Jadi semenjak itu Mas Fuad pun juga merantau di laut ya. Ya. Gimana itu? Di Sulawesi Tengah dulu. Di Sulawesi Tengah. Di tapi Tambang. Saya salutnya sama Mas Fuad itu di tengah laut beliau juga masih tetap latihan menggunakan alat seadanya. Iya. Nah, terus kita ketemu lagi tahun 2014 ya. Aku habis di PHK kayaknya. 2014. Ketemu di Jogja ya. Tapi sebelum itu pernah ketemu di event Semarang. Oh, di Ngalian. 2013 akhir. 2013. Nah, itu dia udah sering aku lihat kan, udah sering turun apa, masih ngeliat aja di situ. Tapi ya dari situlah sebenarnya kita lebih dekat, ternyata anak Temanggung juga kan. Nah, di situ banyak teman-teman yang nggak tahu kan kalau kita sebenarnya satu kota. Cah desa. Bisa kita bikin grup lagi juga lah. Wong deso ngehits gitu. Kayaknya asik.
Tapi saya salut dengan konsistennya Mas Fuad dari tahun 2013 sampai sekarang tuh bener-bener dia jaga pola makan. Jadi buat fitness mania sebenarnya kunci utamanya adalah pola makan. Kayak suplementasi serta latihan itu hanya buat apa ya intinya Mas ya? Buat apa ya? Buat pemicu sebenarnya buat bentuk ototnya. Cuman jalan lah, ibaratnya makanan itu pupuk, ya makanan itu bensin, kita mesinnya, kita harus ngejalannya kemana. Ototnya itu mesinnya gitu ya. Nah, saya salut dengan konsisten di pola makannya, intinya di situ. Jadi kadang orang itu kalah di pertandingan ataupun segi size ataupun segi kematangan otot tadi awalnya bareng, setelah bertahun-tahun itu bisa kalah dengan si A, yaitu dari pola makan itu. Kadang saya masih makan yang namanya bakso, mie ayam, roti-roti dan yang enak lah intinya gitu, tapi Mas saya juga masih tapi dikit, hanya timingnya aja. Tapi lebaran lolos dulu lah. Oke Fred, kembali ke inilah. Kamu lulus sekolah tahun 2000 SMA apa? SMA 2005. 2005, aku 2005. Iya sama 2005 lulus. Jurusan perikanan. Aku pengolahan pangan. Nah, pas kalau dia hidup di Rembang daerah ikan. Saya sekarang hijrah dulu sementara di Jakarta. Nah di situ, jadi sama-sama di SMK perikanan, pengolahan pangan. Nah, tapi pertanian kan? Pertanian. Ya makanya yo wong desa tetep udah wong kuto ya tetep wong desa kan, seperti itu. Iya. Terus habis dari itu, dari perikanan kamu kemana? Habis perikanan saya merantau ke Batam. Jadi buat teman-teman, saya merantau ke Batam itu kerja di diskotik. Iya, sempet serius. Nah, habis pengalaman di Batam kerja selama 1 tahun, saya pulang terus di rumah nggak ada kerjaan. Nah, setelah saya resign dari Batam, saya balik lagi ke Jawa. Itu masih kerja di pabrik kayu lapis di Keranggan. Keranggan. Nah, kerja kayu lapis selama 2 tahun. Nah, habis itu habis kontrak lagi saya ngamen. Ngamen yang di? Iya, ngamen di Semarang. Saya ngamen sama kerja kuli bangunan di Semarang itu tahun 2010 di saat 2011 di saat saya udah nikah, anakku masih umur setahun. Karena susahnya pekerjaan, disitulah saya dari jam 7 pagi sampai jam 4 saya ngamen. Saya kerja kuli bangunan. Nah, dari jam... Tapi ngamen orang tua tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Saya nggak ada yang tahu, keluarga nggak tahu. Karena di situ kan saya kerja jadi satpam. Alasannya kan, ya bukan alasan, emang jadi security. Cuman ya mohon maaf ya, di security kan ada yang namanya outsourcing. Jadi awalnya gaji saya tuh ditawarin sekitar 1.700.000 waktu itu. Begitu nerima gajianku cuma 700. Siapa yang nggak marah ya kan? Ya kalau outsourcing kan kita ikut yayasan. Saya juga, karena saya pernah di pabrik juga. Ikut yayasan. Gaji saya dulu cuma berapa ya? Itu UMR itu cuma 600. Aku masih ingat. Beneran di pabrik. Di pabrik waktu di Purwakarta. Itu 600 ya, bener 600 terus dapat tambahan jadi 700. Itu di pabrik. Jadi ya ceritanya orang-orang kampung mah kayak gini. Iya, sering merantau kemana-mana Mas ya. Penjajah. Terus dari situ kamu kan dulu pernah kerja juga jadi bartender. Tapi jadi, sebelum itu kan udah nge-gym. Udah lah. Gym, terus kamu sempat off kan? Sempat off lama. Off karena fokus di dunia malam. Di dunia malam. Jadi dengan kerja di dunia malam kan saya kerja dari jam 10 malam sampai subuh ya kan baru pulang. Aku masih ingat kalau dia ingat, kalau kamu masih fokus di dunia malam susah kamu ngebentuk otot. Bener. Saya aku pernah ingat bilang sama dia seperti itu waktu itu. Saya off 2 tahun ya. Off terus lihat perkembangan Mas Fuad kok juara terus, Pak. Aku kurang ajar di situ. Fuad kok malah aku keselip istilahnya bahasa Jawanya gitu kan. Nah, terus mulai disitulah si Fuad sama si Agung Satrio. Saya ingat Agung Satrio bilang, Fred sebenarnya genetikmu tuh bagus, ototmu bagus. Kalau kamu masih di dunia malam, kamu nggak bakal bisa jadi juara. Akhirnya saya putuskan resign dan saya ngelamar di tempat gym. Itu mulai tahun 2015 sampai 2017 akhir saya fokus di
Graha Padma jadi personal trainer di situ. Disitulah rezeki saya kebuka dengan apa yang dibilang kita berawal dari suka dulu terus hobi, terus akhirnya sekarang jadi prestasi dan jadi rezeki. Nah itu tadi buat teman-teman, makanya kalau yang namanya satu kerjaan kita tekuni, kita fokus, kita totalitas, itu pasti akan membuahkan hasil. Kayak Mas Fuad contohnya kan, dia fokus di konsisten pola makan, fokus berlatih, fokus tanding, akhirnya siapa sih yang nggak kenal Mas Fuad di dunia fighter loh ya, dunia tanding, body contest katakanlah gitu. Nah, kalau saya prestasi sama Mas Fuad jauh. Ya sebenarnya kan kembali lagi kan, kita punya keinginan, kita punya usaha. Semua orang pasti kadang banyak banget mungkin pertanyaan di Freddy, di saya, biar cepet lah inilah, bahkan ada sampai dia ngirim makannya seperti apalah gitu kan. Ini mak, aku udah makan kayak gini tiap hari, ini bagus nggak buat embangkin jadi otot nggak? Aku bilang ya cuma nothing is impossible gitu loh, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Kadang kita pengen tahu sih makan saya apa, terus makannya Freddy apa gitu. Banyak sebenarnya udah kita share juga sih keseharian kita, ya mungkin belum semuanya karena mungkin kesibukan kita juga gitu. Tapi aku tanya Fred, mungkin hal yang paling bikin kamu merasa saat di bawah itu apa Fred?